Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri, Rosela Rachel Dasari, dengan NIM 2020310054, dan juga rekan-rekan saya atas nama Ferdinandus Harsa 2020310048, kemudian Joni dengan NIM 2020310065, kemudian Herminus Ubesin dengan NIM 2020310013, kemudian Juliana Fridei Yosua dengan NIM 2020310032, kemudian Laekatul Mila dengan NIM 2019310038, dan Nusa Frida Yonsari dengan NIM 2020310017. Baik, langsung saja. Judul presentasi kami judul materinya yaitu pelaporan keuangan koperasi. Baik, langsung saja saya membahas. Mengingat pemakaian laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas, serta stakeholder lain, pemerintah atau kreditur dan pihak lain yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan antara lain, pertama itu karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah: yang pertama, laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengolahan koperasi. Yang kedua, laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditunjukkan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi. Yang ketiga, laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahuinya. Kemudian yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Nusa Frida Yonsari. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Nusa Frida Yonsari, NIM 2020310017. Saya dari kelompok 7 akan membahas tentang komponen laporan keuangan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan pasal 35 disebutkan bahwa buku koperasi akan ditutup dan paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota koperasi tahunan. Pengurus menyusun laporan keuangan yang memuat tentang neraca, hitungan hasil usaha, dan laporan keuangan. Dalam pedoman umum, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laekatul Mila, NIM 2019-310038. Di sini saya akan melanjutkan dari Sari, yaitu tentang komponen laporan keuangan koperasi. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal dan laporan arus kas. Berikut yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julian Frida Yosua, NIM 2020310032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lailatul Qalila. Perlakuan khusus akuntansi koperasi. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi, dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdian Sirsa, NIM 2020 310048. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 tentang pelaporan koperasi. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan sekitar yang merupakan informasi kualitatif, antara lain dapat dipahami kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna. Relevan informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi. Materialitas informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup relevan. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herman Subesin, NIM 2020 310013. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Joshua sama teman Ferdi tentang pelaporan koperasi. Penggunaan juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain. Untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif, tepat informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yoni, NIM 2020310065. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasil, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran umum di biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada suatu perolehan. Nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukar suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban atau pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Dasar akrual. Entitas harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset kewajiban, ekuitas penghasilan, dan beban atau unsur-unsur. Laporan keuangan koperasi terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan perhitungan hasil usaha, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas. Selebihnya, terima kasih. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata. Terima kasih.